Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk Anda yang beragama lain. Halo semuanya, apa kabar? Saya harap Anda dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi dengan saya Diah Dwi Andri di channel Miracle Kailin. Baik, untuk video kali ini kita akan membahas mapel kearsipan dengan materi menerapkan pengelolaan arsip elektronik. Selama ini, kertas merupakan media utama yang paling sering digunakan dalam berbagai kegiatan administrasi. Penggunaan kertas tentu akan mengakibatkan volume dan jumlah arsip yang dikelola akan semakin meningkat. Oleh karena itu, seiring kemajuan teknologi, diperlukan suatu perubahan dalam media penyimpanan arsip. Salah satu cara adalah dengan menyimpan arsip dalam bentuk file komputer atau lazim disebut dengan arsip elektronik. Arsip elektronik mampu memberikan kecepatan dan ketepatan dalam penyimpanan, pencarian, penemuan kembali, hingga pendistribusian arsip dalam organisasi. Baik, dari penjabaran sedikit itu tadi, perlu Anda ketahui untuk pembelajaran kali ini, kita akan mempelajari atau tujuannya adalah pertama, menjelaskan pengertian arsip elektronik, kedua memahami keuntungan dan kerugian arsip elektronik, dan yang ketiga menjelaskan komponen arsip elektronik. Kemudian bisa Anda lihat untuk peta konsep materi kali ini, yaitu arsip elektronik ada 4 submateri. Pertama, mengenal arsip elektronik, kedua manfaat arsip elektronik, ketiga daur hidup arsip elektronik, dan yang keempat pemeliharaan dan permasalahan dalam pengelolaan arsip elektronik. Dalam submateri ini, untuk poin pertama, mengenal arsip elektronik, ada sub-submateri. Pertama, kita harus tahu pengertian arsip elektronik itu sendiri, dan yang kedua adalah komponen sistem elektronik. Sedangkan untuk pemeliharaan dan permasalahan dalam arsip elektronik, ini ada dua, yaitu pemeliharaan dan pengamanan arsip elektronik, dan satunya permasalahan dalam pengelolaan arsip elektronik. Baik, kita langsung ke materi pertama, yaitu mengenal arsip elektronik. Pengertian dari arsip elektronik sendiri ini menurut Hendy Haryadi 2952 dalam Garnida dan Priyansa 2013, yang dimaksud arsip elektronik adalah kumpulan data yang disimpan dalam bentuk data scanan yang dipindahkan secara elektronik atau dilakukan dengan digital copy menggunakan resolusi tinggi, kemudian disimpan di dalam hard drive atau optical disk. Baik, itu tadi menurut Henry Haryadi. Kemudian perlu Anda ketahui dalam mengolah arsip elektronik memerlukan sebuah sistem. Sistem arsip elektronik itu adalah kumpulan sejumlah komponen yang saling berinteraksi satu sama lain dalam mengelola arsip secara elektronik. Saat ini terdapat 3 sistem dalam arsip elektronik, yaitu pertama, ada sistem manajemen dokumen elektronik. Ini adalah pengelolaan arsip atau dokumen elektronik melalui komputer masing-masing karyawan. Ini bisa diberi contoh seperti spreadsheet, word processing, aplikasi presentasi, dan masih banyak lagi ya. Kemudian sistem yang kedua, ada sistem pemindaian elektronik yang akan mengelola dokumen hasil pemindahan atau kita kenal dengan scanning ya. Kemudian yang ketiga ada software manajemen dokumen yang akan mengelola dokumen data atau kertas yang disimpan dalam kantor pusat penyimpanan dokumen. Nah, dari 3 sistem tersebut pada dasarnya konsep kearsipan elektronik itu hampir sama dengan sistem kearsipan konvensional. Hanya saja kabinet dalam kearsipan konvensional digantikan dengan kabinet virtual yang berisi map virtual. Di dalam map virtual berisi lembaran arsip yang telah dikonversikan dalam bentuk file dokumen maupun gambar. Baik, untuk pengertian dan sistem sudah saya jelaskan, semoga Anda bisa memahami. Kemudian kita akan masuk ke komponen sistem arsip
elektronik. Sebagaimana suatu sistem pada umumnya, sistem arsip elektronik juga memiliki beberapa komponen. Di sini menurut Sugiarto dan Wahyono dalam Garnida dan Priyansa tahun 2013, komponen sistem arsip elektronik diantaranya adalah kabinet virtual, map virtual, dan lembaran virtual. Kita akan bahas untuk kabinet virtual. Untuk kabinet virtual itu meniru database yang meniru bentuk dari kabinet nyata yang digunakan pada sistem arsip konvensional. Atribut-atribut yang ada pada kabinet virtual akan mencatat pertama ada kode kabinet. Ini dicatat sesuai dengan aturan penulisan kode dalam organisasi. Kemudian ada nama kabinet, digunakan untuk mencatat nama kabinet, misalnya surat masuk, surat keluar. Kemudian fungsi kabinet digunakan untuk mencatat keterangan fungsi kabinet. Keempat, lokasi digunakan untuk mencatat lokasi kabinet. Dan yang kelima, kebutuhan pencatatan lainnya disesuaikan dengan kebutuhan perusahaan. Kemudian itu tadi kabinet virtual. Kita lanjut ke map virtual. Map virtual ini adalah database yang atributnya seperti map yang sesungguhnya dalam sistem kearsipan konvensional. Beberapa atribut yang dicatat mengenai map virtual diantaranya satu ada kode map. Kode map ini disesuaikan aturan penulisan kode dalam organisasi. Kemudian ada nama map. Nama map ini digunakan untuk mencatat nama map, misalnya bagian pemasaran, bagian personalia, bagian keuangan, dan masih banyak lagi. Kemudian yang ketiga ada lokasi map. Ini adalah penunjuk letak di mana map berada. Kemudian keempat keuangan, dan yang kelima lain-lain. Itu tadi tentang map virtual ya. Kemudian ada lembaran arsip. Untuk lembaran arsip yang disimpan dapat berupa file dokumen atau gambar. Beberapa atribut yang dicatat di dalam database-nya antara lain, pertama ada kode arsip. Untuk kode arsip itu mencatat kode sesuai dengan aturan penulisan kode arsip dalam organisasi. Kemudian ada nama arsip. Ini mencatat nama yang menggambarkan isi detail arsip yang disimpan. Kemudian yang ketiga, klasifikasi. Ini untuk mencatat klasifikasi map, misalnya penawaran khusus, rahasia, dan sebagainya. Keempat ada tanggal arsip. Untuk tanggal arsip ini adalah mencatat tanggal arsip tersebut dibuat. Kemudian yang kelima ada tanggal terima. Tanggal terima ini mencatat tanggal arsip tersebut diterima. Keenam ada pengirim. Pengirim ini mencatat pengiriman arsip. Ketujuh, penerima. Ini mencatat bagian yang menerima arsip atau tujuan arsip. Yang kedelapan ada gambar. Gambar itu mencatat file arsip yang sudah di-scanner jika ada. Kemudian ada lokasi file. Lokasi file itu mencatat lokasi file di mana arsip disimpan di dalam hard disk. Kemudian yang terakhir ada lokasi fisik. Untuk lokasi fisik ini mencatat lokasi hard copy arsip tersebut. Baik, itu tadi ada 3 komponen sistem arsip elektronik. Ada kabinet virtual, map virtual, dan terakhir ada lembaran arsip. Baik, saya harap bisa memahami. Kita lanjut ke 2, yaitu manfaat arsip elektronik. Pada sub sebelumnya ya, kita sudah mengenal arsip elektronik. Penerapan sistem arsip elektronik tentu diharapkan memberikan berbagai macam manfaat yang dapat dirasakan oleh organisasi atau kantor yang bersangkutan. Baik, kita langsung saja. Setelah melakukan kegiatan pengarsipan dengan elektronik, kita dapat mengetahui beberapa manfaat yang dapat diterima perusahaan. Pertama, cepat ditemukan dan memungkinkan pemanfaatan arsip atau dokumen tanpa meninggalkan meja. Kedua, pengindekan yang fleksibel dan mudah dimodifikasi berdasarkan prosedur yang telah dikembangkan dapat menghemat waktu, biaya, dan tenaga. Kemudian, yang ketiga, pencarian secara full text dengan mencari file berdasarkan keyword maupun
file, nama, dan menemukan dalam bentuk full text dokumen. Keempat, kecil kemungkinan file hilang karena kita hanya melihat file pada layar monitor atau mencatatnya tanpa mengubah posisi file atau isi file. Kemudian yang kelima, menghemat tempat karena kemampuan komputer untuk menyimpan data sangatlah besar. Dan yang keenam, mengarsip secara digital. Arsip yang digitalisasi akan mengurangi resiko rusaknya dokumen kertas karena usia. Baik, selanjutnya yang ketujuh, berbagai arsip secara mudah. Maksud saya berbagi arsip secara mudah. Arsip akan mudah dipindahkan melalui LAN atau jaringan internet. Kemudian yang kedelapan, meningkatkan keamanan karena mekanisme kontrol secara jelas dicantumkan pada buku pedoman pengarsipan secara elektronis, maka orang yang tidak mempunyai otoritas relatif sulit untuk mengaksesnya. Kemudian yang kesembilan, mudah melakukan recovery data dengan menyimpan atau membackup data pada media penyimpanan yang kompatibel. Baik, itu tadi ada 9 manfaat jika perusahaan menggunakan arsip elektronik. Selanjutnya, agar penerapan komputerisasi kearsipan dapat memberikan manfaat yang maksimal bagi organisasi, organisasi itu harus memilih sistem elektronik yang tepat. Memilih sistem elektronik yang akan digunakan dapat mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut ya. Pertama, kecepatan memindah dokumen. Dalam metode memindahkan dokumen ini dapat dilakukan dengan scanning, importing, dan conversion. Kemudian yang kedua, kemampuan menyimpan dokumen. Sistem penyimpanan harus mampu menyimpan file dalam jumlah dan ukuran yang besar sesuai dengan pertumbuhan dokumen. Selain itu, sistem penyimpanan harus mampu menyimpan dokumen dalam waktu yang lama. Kemudian yang ketiga, kemampuan mengindeks dokumen. Untuk pengelolaan dokumen hendaknya dipahami pengguna saat ini dan pengguna akan datang. Metode mengelola indeks diantaranya yaitu index file, full text indexing, folder atau file struktur ya. Kemudian ada yang keempat, kemampuan mengontrol akses. Akses terhadap file itu perlu dikontrol agar tidak semua pegawai dapat mengakses dokumen. Oleh karena itu, perlu adanya tingkatan yang berbeda antar pengguna dengan pertimbangan faktor kerahasiaan dan keamanan arsip. Kemudian yang terakhir ada akses yang fleksibel. Ini ketersediaan yang luas dan akses yang fleksibel serta keamanan yang komprehensif. Baik, itu tadi hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan kegiatan arsip elektronik. Kemudian daur hidup arsip elektronik. Sama halnya dalam pengelolaan arsip konvensional, arsip elektronik juga memiliki daur hidup yang perlu dipelajari agar Anda dapat mengelola arsip elektronik dengan baik. Baik, pada materi ini Anda akan mempelajari daur hidup arsip elektronik ya. Pertama, kita harus tahu bagaimana prosedur daur hidup arsip elektronik sendiri. Bisa Anda lihat di sini ada seperti SOP-nya ya. Pertama ada penciptaan, kedua ada penyimpanan dan penemuan kembali, dilanjutkan manipulasi, kemudian ada distribusi, terakhir penyusutan dan kembali lagi ke penciptaan. Jadi proses ini seperti roda selalu berputar ya. Ketika ada penyusutan, pasti nanti akan ada penciptaan lagi ya. Baik, kita akan bahas pertama kali yaitu penciptaan. Penciptaan itu sendiri adalah proses kegiatan untuk menciptakan arsip elektronik. Sedangkan menurut Budiman tahun 2009, penciptaan arsip elektronik itu dapat dilakukan menjadi dua, yaitu penciptaan secara elektronik atau otomatis dan penciptaan arsip secara digital atau transformasi digital. Baik, kita akan bahas penciptaan secara elektronik atau otomatis. Penciptaan ini
dengan menggunakan alat yang bersifat elektronik seperti kamera digital, perekam suara, perekam video, dan khususnya komputer. Kemudian untuk penciptaan secara transformasi, ini adalah penciptaan secara transformasi dapat dikatakan sebagai digitalisasi, yaitu proses penciptaan arsip elektronik dengan cara mengkonversi arsip konvensional menjadi bentuk digital. Kemudian hal yang perlu diperhatikan dalam penciptaan arsip ini adalah keautentikan arsip elektronik yang dihasilkan. Oleh karena itu, penciptaan arsip secara transformasi harus dilakukan melalui tahap-tahap. Pertama, tahap pemilihan. Pada tahap pemilihan ini yaitu tahap memilih arsip konvensional yang akan ditransformasi. Pemilihan ini dilakukan berdasarkan waktu, kegunaan informasi, dan penyelamatan. Kemudian dilanjutkan tahap kedua, ada tahap pemindaian. Untuk kegiatan ini dilakukan setelah pemilihan arsip selesai dan mendapatkan salinan arsip dalam bentuk file komputer. Kemudian pemindahan hanya dilakukan satu kali sehingga harus dilakukan dengan cermat dan tepat. Setelah dilakukan pemindaian, nanti tahap ketiga adalah penyesuaian. Saat arsip atau dokumen selesai dipindai, akan dihasilkan file komputer dengan nama default hasil pemindaian yang tentu tidak mencerminkan isi arsip. Maka nama file perlu diganti dengan jenis arsip, folder arsip, nomor urut daftar, nomor urut arsip, dan nomor urut lembar arsip. Setelah adanya tahap penyesuaian, kita lanjut ke tahap keempat, yaitu tahap pendaftaran. Ini dilakukan pendaftaran atau pembuatan daftar untuk arsip pemindaian. Kemudian dalam daftar harus memuat informasi tentang nomor urut arsip berdasarkan daftar pertelaan arsip. Deskripsi arsip yang sama pada DPA, nama file arsip elektronik, besar ukuran file dalam bit, tanggal dan waktu penciptaan arsip. Informasi yang diperlukan lainnya, ukuran pixel fill, kedalaman, warna judul, tempat menyimpan permanen, dan nomor urut simpanan permanen. Kemudian lanjut tahap berikutnya, tahap pembuatan berita acara. Proses penciptaan arsip elektronik mulai dari pemilihan hingga pendaftaran. Ini harus dibuatkan berita acaranya. Berita acara transformasinya, arsip konvensional ke dalam arsip elektronik harus memuat nama penanggung jawab dari pejabat yang berwenang, jenis perangkat keras yang digunakan, perangkat lunak penyesuaian, hingga pemberian judul media simpan permanen, sarana tunjuk silang ke arsip konvensional hingga resolusi arsip tersebut. Baik, itu tadi daur hidup arsip elektronik dalam hal penciptaan. Baik, itu tadi penjelasan sedikit tentang tahapan-tahapan arsip elektronik. Di sini ada 5 tahapan, yaitu pertama tahap pemilihan, tahap pemindahan, tahap penyesuaian, tahap pendaftaran, dan terakhir tahap pembuatan berita acara. Baik, saya harap sampai di sini sudah jelas ya. Kemudian yang kedua ada penyimpanan dan temu balik arsip elektronik. Penyimpanan itu sendiri adalah file disimpan dengan didasarkan pada aplikasi dan jenis informasi. Penyimpanan ini dilakukan dengan 3 cara. Pertama, adanya online. Nah, cara penyimpanan arsip online ini tidak lagi memerlukan interaksi manusia dan ketika arsip diperlukan, pengguna dapat langsung mengambilnya. Kemudian media yang dapat digunakan adalah hard disk lokal komputer, hard disk komputer server, dan hard disk jaringan. Kemudian yang ketiga, cara ini cocok untuk menyimpan arsip yang bersifat dinamis aktif. Baik ya, itu tadi yang online.
Kemudian ada offline. Untuk offline itu sendiri, penyimpanan arsip secara offline ini arsip disimpan dalam media seperti CD, digital versatile disk DVD, dan magnetic tape. Ketika pengguna memerlukan arsip, ia tidak dapat mengambilnya secara langsung. Ia harus melakukan interaksi dengan manusia, yakni penyimpan arsip tersebut. Cara ini cocok digunakan untuk penyimpanan arsip yang bersifat dinamis statis. Kemudian yang ketiga ada Neuralink semi atau semi koneksi ya. Nih. Untuk Neuralink semi koneksi, baik, yang ketiga ini adalah Neuralink atau semi terkoneksi. Penyimpanan arsip secara Neuralink ini yaitu cara penyimpanan arsip dengan menggunakan hard disk eksternal. Apabila arsip diperlukan, pengguna tidak dapat langsung mengambilnya. Pengguna harus mengambilnya sendiri atau dengan bantuan orang lain. Cara ini hanya cocok untuk menyimpan arsip yang bersifat dinamis inaktif. Baik, tadi ada 3 cara untuk penyimpanan arsip elektronik ya. Ada online, ada offline, dan ada Neuralink. Baik, kemudian ini secara operasional input dokumen atau proses memasukkan file dalam aplikasi ini harus memperhatikan beberapa hal. Pertama, ada penentuan kategori arsip. Ini untuk membedakan ya antara kategori satu dengan yang lainnya, atau antara surat masuk dengan surat keluar. Kemudian penentuan kata tangkap. Untuk penentuan kata tangkap ini diberikan kepada arsip elektronik sebelum diunggah. Kemudian penentuan sifat arsip elektronik. Untuk penentuan ini untuk mempertimbangkan keamanan dan kerahasiaan arsip. Kemudian yang keempat, penentuan masa simpan arsip elektronik. Dan yang kelima, unggah file, yaitu mengunggah file ke dalam aplikasi. Kemudian bagaimana cara temu balik arsip elektronik? Di sini penemuan kembali arsip yang telah disimpan, utamanya yang disimpan secara offline, dibedakan menjadi 2, yaitu penemuan kembali secara fisik atau manual dan penemuan kembali secara informasi atau mekanik. Baik, kita akan membahas terlebih dahulu yaitu penemuan kembali secara fisik atau manual. Penemuan ini yaitu media penyimpanan arsip yang memuat arsip elektronik tersebut. Misalnya apabila ada pengguna yang ingin meminjam, petugas akan mencarikan media penyimpanan seperti CD, flash disk, dan yang lainnya untuk memuat arsip tersebut. Kemudian kalau penemuan kembali secara informasi atau mekanik ini lebih pada penunjang lokasi arsip dengan menggunakan sarana elektronik yaitu komputer. Fisik media penyimpanan arsip diambil secara manual. Baik, apabila arsip yang dicari merupakan arsip yang disimpan secara online, cara penemuan arsip ini adalah dengan menggunakan kata tangkap dalam fitur pada tangkap yang disediakan. Kemudian semakin spesifik kata tangkap akan semakin terseleksi arsip yang dicari. Apabila yang telah didapat user dan pencarian akan digunakan sesuai keperluan terhadap file yang diperolehnya, user dapat membaca isi file di monitor, mencetak file dengan mesin, menyimpan file dengan media dan flash disk, atau mengirim file dengan email. Baik. Kemudian tadi ada kegiatan berikutnya adalah manipulasi. Tahap manipulasi ini merupakan tahap penggunaan arsip elektronik tersebut. Arsip elektronik digunakan dalam proses administrasi, baik hanya dibuka kembali, dipindahkan, dipublikasikan, dikopi atau diedit, dan penyimpanan kembali dengan nama yang sama atau berbeda. Kemudian yang keempat, adanya distribusi. Pada tahap ketika arsip mengalami perubahan, yakni untuk digandakan maupun dirawat. Perpindahan untuk perawatan biasanya digunakan atau dengan menggantikan media penyimpanan atau memperbarui teknologi di media penyimpanan.
Kemudian yang terakhir ada penyusutan. Penyusutan arsip ini dapat ditentukan pada saat melakukan perencanaan desain sistem dari program aplikasi yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan terhadap beberapa media penyimpannya yang tidak memiliki daya tahan atau usia yang lama, atau dengan kata lain media penyimpanan mungkin lebih pendek dari retensi informasi yang telah kami dapat. Berbeda halnya dengan melakukan penyusutan arsip pada sistem manual. Melakukan penyusutan arsip dengan media komputer dapat dilakukan dengan cara menghapus atau mendelete arsip file tersebut dari direktori penyimpanan pada hard disk, serta menghapus nama file data yang berkaitan dari daftar file yang sudah dibuat sebelumnya. Baik, itu tadi poin kedua ya, ketiga, yaitu daur hidup arsip elektronik. Kemudian yang materi terakhir ada pemeliharaan arsip elektronik dan permasalahan dalam penggunaan arsip elektronik atau pengelolaan arsip elektronik. Untuk keperluan kegiatan ini, arsip yang disimpan secara elektronik diharapkan mampu bertahan dalam waktu yang lebih lama jika dibandingkan arsip konvensional. Namun apabila tidak terpelihara dengan baik, arsip elektronik tersebut dapat pula mengalami kerusakan, bahkan mungkin juga hilang. Jadi memelihara arsip elektronik merupakan aktivitas yang penting dalam pengelolaan pengelolaan arsip elektronik ya. Baik, untuk kegiatan ini ada pemeliharaan dan pengamanan arsip elektronik. Untuk pemeliharaan dan pengamanan arsip elektronik ini atau pemeliharaan saja ya dalam arsip elektronik ini dapat dilakukan pertama menggunakan perangkat keras komputer sesuai dengan prosedur yang benar. Kemudian kedua, membuat daftar file yang memuat nama file, subjek file, nama bagian atau direktorat pembuat file, tanggal pembuatan, dan petugas pengolahan atau pembuatan file. Kemudian yang ketiga, melakukan backup data dengan menggunakan atau menggandakan data dalam media penyimpanan lainnya seperti CD dan flash disk. Memberi label, menyimpan flash disk CD dalam box khusus, menyusun dalam lemari penyimpanan sesuai dengan sistem filing yang digunakan, dan memelihara tempat penyimpanan arsip agar selalu dalam kondisi baik. Kemudian yang keempat, mengatur suhu tempat penyimpanan arsip rata-rata antara 11 sampai 22 derajat Celcius dan kelembapan antara 45 sampai 65 derajat Fahrenheit ya. Maaf, ini kelembapan antara 45 sampai 65% ya, maaf ya, RH. Arsip sebagai sumber penting organisasi ini tidak boleh jatuh ke tangan orang lainnya, apalagi orang yang tidak bertanggung jawab ya. Oleh karena itu perlu diamati dan perlu diamankan terhadap arsip elektronik, baik dari ancaman penyalahgunaan maupun ancaman rusak atau hilang. Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan ini adalah: 1. Perancang prosedur dalam pengoperasian yang dapat menjamin keamanan arsip dari bahaya penggunaan informasi yang tidak sah oleh pihak-pihak tertentu. Kemudian yang kedua, melakukan pemeliharaan terhadap software dan hardware serta melakukan penyesuaian secara berkala. Kemudian dalam hal permasalahan dalam pengelolaan arsip ini sebagai salah satu jenis arsip media yang masih tergolong baru ditetapkan di Indonesia, pengelolaan arsip itu tidak terlepas dari berbagai masalah. Jadi untuk media yang awal-awal itu pasti banyak masalah ya. Kemudian menurut Pratiwi tahun 2002, beberapa permasalahan dalam pengelolaan arsip diantara lain adalah: pertama, sulit menjaga reliabilitas dan autentisitas arsip elektronik karena mudahnya arsip elektronik dimanipulasi dan sulitnya mengontrol akses dan pengopian arsip. Kemudian yang kedua, ada keberadaan arsip elektronik secara manual. Kemudian masalah legalitas arsip elektronik, terutama mengenai apakah arsip elektronik memiliki kekuatan hukum atau tidak. Kemudian yang kelima atau keempat ini ya, kegagalan organisasi menjalankan arsip elektronik. Ini maksudnya ini kegagalan ini bisa disebabkan oleh dua faktor, yaitu faktor manajemen atau faktornya sendiri serta faktor sisi dan
faktor sisi fungsi staf ya. Jadi perlu diperhatikan kegagalan organisasi menjalankan arsip elektronik. Kemudian yang kedua, yang kelima, masalah-masalah yang dihadapi secara umum, misalnya pengaturan hukum, perlindungan hukum, perlindungan data pribadi dan lain-lain. Kemudian yang terakhir, masalah kearsipan pada umumnya seperti media penyimpanan, sistem penyimpanan, dan temu kembali, alih media dari media generasi lama ke generasi baru dan sebagainya. Baik, itu tadi sedikit penjelasan saya tentang arsip elektronik, mulai dari pengertian arsip itu sendiri, arsip elektronik itu sendiri, sampai dengan manfaat arsip elektronik itu sendiri, bagaimana cara mendaur ulang dan bagaimana mengatasi permasalahan dan bagaimana cara pemeliharaan arsip elektronik. Saya harap apa yang saya sampaikan kali ini bisa Anda pahami, dan terima kasih masih setia dengan video saya. Saya harap tetap setia dengan channel Miracle Kailin, dan saya ucapkan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.